Shalom. Halo. Halo Kak Ruben, halo Kak Sonia. Hai, Gimana halo. kabarnya? Luar biasa. Dasar Lor, kita mau tanya kabar adik-adik yuk. Adik-adik gimana kabarnya? yang ada Gimana di rumah? Tentunya dasar dan luar biasa kan? Amin. Nah, meskipun hari-hari ini situasinya sedang tidak baik, tetapi kita harus tetap bersuka cita. Bener nggak Kak Ruben? dan Kak Sonia? Benar. Oleh sebab itu hari ini kita berjumpa adik-adik lewat video dalam ibadah gereja anak Holy Udah siap beribadah semua? Siap dong. Yuk kita mau bangkit berdiri semuanya yuk. Kita mau bersuka cita. Kita mau nyanyi lagu dalamnya Hatiku. Oke. Jadikanlah. Yuk semuanya kita mau bersuka cita yuk. Nanti kita mau kesana ya Kak. Siap. Kita mau pakai gerakan. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus jadikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dari awal dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus jadikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Hadap sana semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Luar biasa. Yuk kita mau berdoa dulu yuk sebelum Ya. kita mulai ibadah. Pada hari ini kita mau berdoa. Adik-adik yang ada di rumah semuanya kita mau lipat tangan kita. Kita mau berdoa bersama-sama. Siap berdoa? Ikuti Kak Yunus berdoa ya. Tuhan Yesus, hari ini saya mau bersuka cita. Saya mau bersuka cita. Meskipun saya beribadah di rumah dengan Koko, dengan Cici, dengan Dede, bahkan dengan Papi Mami. Saya mau bersuka cita. Sebab Tuhan Yesus hadir dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita mau main permainan dulu ya. Apa nih? Kita mau main game dulu buat adik-adik yang ada di rumah. Sekarang adik-adik yang ada di rumah cari Koko atau Cici atau Papi atau Mami atau Dede. Betul. Pokoknya cari dua-dua. Kayak gini nih, kayak Kak Ruben sama Kak Sonia. Yuk, silakan saling berhadapan. Oke, kita main game. Kita mau main game ya, siap ya. Permainannya gampang. Permainannya adalah kuning dan kunang. Oke? Tentukan siapa yang jadi kuning, siapa yang jadi kunang. Kak Ruben atau Kak Sonia, silakan. Yang kuning angkat tangannya. Kak Sonia. Oke. Kunang, Berarti Kak Ruben kunang ya. Permainannya gampang. Sekarang tangannya didekatkan. Oke. Nanti kalau Kak Yunus bilang kuning, berarti yang kuning harus tepuk tangannya kunang. Siap. Coba kuning. Oke, harus tepuk. Kalau semua kunang menghindar, berarti poin buat kunang karena kunang tidak kena tepukan kuning. Siap? Kita mau main gamenya. Siap-siap adik-adik yang ada di rumah ya. Siap. Oke. Kuning. Kena. Itu baru contoh. Pemanasan. Oke, sekarang Kak Yunus sambil tutup mata supaya tidak lihat ya. Kunang. Gak kena. Nggak kena, berarti poin buat kuning. Satu kali lagi. Kunang. Aku yang lepas gitu. Berarti gagal ya, berarti poin buat kuning. Kasih tepuk tangan buat Kak Sonia. Adik-adik yang kuning
pasti menang. Ada yang menang, ada yang kalah. Nggak apa-apa, itu permainan. Oke? Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Siap? Siap. Belajar firman Tuhan. Dalam situasi apapun, kita mau berkata bahwa Tuhan Yesus tetap baik. Coba bilang sama papa, sama mama, sama koko, sama cici, sama dede, bilang Tuhan Yesus baik dalam hidupku. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik dalam hidupku. Oke, kita mau memuji Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita mau katakan dari awal, Yesus ku panggil. Semuanya kita mau pakai gerakan ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk semuanya kita mau berdoa sekali lagi untuk kita dengerin firman Tuhan. Nanti Kak Sonia akan dalam doa. Ikuti Kak Sonia berdoa ya adik-adik. Ikutin Kak Sonia ya adik-adik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan buka hati, mata, dan telinga kami, agar kami dapat mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya baik dong. Sayang sekali pada hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti ibadah gereja anak hari ini karena keadaan yang sedang tidak baik. Nah, adik-adik masih ingat nggak sepanjang sebulan ini adik-adik belajar tentang apa? Yang tahu komen di bawah ya. Jadi adik-adik sepanjang bulan ini kita belajar tentang mujizat. Kita belajar dari Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang yang lumpuh, lalu Tuhan Yesus yang mengusir badai, meredakan badai, dan mengusir orang yang kerasukan roh jahat di Gerasa. Tapi adik-adik tahu nggak tentang mujizat apa yang paling besar yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus? Mujizat yang paling besar yang pernah dilakukan Tuhan Yesus itu adalah saat Ia bangkit dari kematiannya. Tapi tidak hanya saat Ia bangkit, dari Ia lahir, Ia hidup, Ia mati sampai bangkit, itu semua adalah mujizat yang luar biasa hebat. Karena itu semua sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Kita bahas dari mujizat yang pertama, yaitu tentang kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kelahiran Tuhan Yesus sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di kitab Yesaya. Kita bisa membacanya pada Yesaya 9 ayat 6. Biar kakak bacakan.
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja yang damai. Jadi mujizat yang pertama sudah Tuhan genapi melalui kelahirannya. Lalu yang kedua tentang kehidupan Tuhan Yesus juga dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kita bisa membacanya pada Yesaya 35 ayat 5 sampai 6. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dikelipkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Jadi di nubuatan itu Yesaya menubuatkan bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan orang-orang yang sakit, dan itu sudah dibuktikan melalui pelayanan Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga tentang kematian Tuhan Yesus sudah dinubuatkan dalam kitab Mazmur. Adik-adik bisa membacanya pada Mazmur 22 ayat 2 sampai 32 karena ayatnya panjang. Adik-adik baca sendiri di rumah ya. Lalu yang keempat tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu juga sudah dinubuatkan. Kakak akan bacakan dalam Mazmur 16 ayat 10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Jadi setelah Tuhan Yesus mati, pada hari yang ketiga ia bangkit, dan itu merupakan sesuatu yang luar biasa, mujizat yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Jadi kesimpulan pada hari ini, kita mau belajar untuk tidak takut dan percaya sepenuhnya pada Tuhan, karena Tuhan kita itu Tuhan yang besar, Tuhan yang mampu melakukan mujizat yang luar biasa. Jadi adik-adik, siapa yang mau belajar untuk percaya sepenuhnya pada Tuhan Yesus, komen di bawah ya. Itu saja yang kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.